Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Ajib akan membuat kue kering nastar. Ini teksturnya itu kokoh tapi tetap lumer ya. Baik, kita langsung aja ke videonya. Bismillah, untuk langkah awal kita campurkan margarin. Ini sebanyak 100 gram, saya pakai Blue Band Master. Tambahkan 150 gram butter, saya pakai 75 gram butter segitiga atau Blue Triangle dengan 75 gram Anchor ya. Kemudian tambahkan gula halus sebanyak 90 gram sambil diayak. Kemudian masukkan 3 butir kuning telur. Aduk semua bahan ini sampai tercampur rata, jadi cukup tercampur rata aja, nggak usah sampai mengembang. Kemudian tambahkan tepung maizena sebanyak 120 gram. Jadi di sini saya menggunakan tepung maizena cukup banyak ya. Jadi nanti teksturnya itu akan kokoh tapi tetap lembut. Kemudian masukkan 3 saset susu bubuk. Ini totalnya sekitar 75 gram. Kemudian ini bisa diaduk lagi sampai tercampur rata. Jika sudah, ratakan dengan menggunakan spatula. Nah, ini sudah jadi adonan dasar untuk nastar ya. Dan untuk tepungnya, di sini saya menyiapkan sebanyak 240 gram. Jadi tepungnya ini tidak akan saya masukkan langsung semuanya. Jadi seperti ini caranya, saya ambil separuh bagian adonan dasarnya. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana kalau kita misalnya membuat adonan dalam jumlah banyak, misalnya 2 kali resep atau 4 kali resep ini. Jadi supaya adonan itu nggak kering, saya biasanya memakai cara seperti ini. Saya ambil sedikit adonan, kemudian saya tambahkan tepung sedikit-sedikit. Nah, kebetulan ini tepungnya belum saya ayak ya, jadi saya ayak dulu. Kemudian saya aduk sampai tercampur rata. Dan jika masih dirasa kelembekan seperti ini, bisa kita tambahkan lagi tepungnya. Jadi untuk tepungnya ini kita kira-kira aja ya. Tapi saya menyiapkan sebanyak 240 gram. Sebenarnya ini bisa langsung kalian masukkan semua kalau cuma satu resep seperti ini. Tapi ini saya mencontohkan jika kalian membuat gitu dalam jumlah banyak ya. Jadi caranya itu seperti ini. Jadi adonan dasarnya itu jangan langsung dicampur dengan tepung supaya nggak kering. Dengan cara seperti ini juga bisa sambil kita tinggal. Kalau kita ada keperluan lain, adonan dasarnya itu yang belum dicampur tepung bisa disimpan di dalam kulkas. Nah, ini dia sudah pas. Kemudian bisa kita lihat ya nih, seperti ini teksturnya itu pas, gak keras dan juga gak terlalu lembek. Kemudian ini akan saya takar menggunakan sendok takar sebanyak 1 sendok teh atau 5 mili. Kalau mau ditimbang juga boleh. Ini saya takar semuanya sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Jangan lupa siapkan selai nanas. Untuk selainya nanti resepnya saya letakkan di deskripsi. Kemudian ini kita bulatkan. Setelah itu bisa kita tekan dan kita ambil selai, kemudian kita isi seperti ini caranya, gampang banget. Jadi kalau kulitnya itu tidak keras atau pas gitu ya, jadi ini gampang banget untuk dibulatkan, nggak bakalan pecah. Kemudian kita bulatkan sampai permukaannya itu benar-benar mulus. Nah, seperti ini hasilnya bisa dilihat. Lakukan terus cara tadi ya, sampai semuanya selesai. Oh iya, sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi saat kami upload video terbaru. Kemudian ini ditata di loyang. Untuk loyangnya tidak perlu dioles apapun ya, jadi harus polosan aja seperti tadi. Nah, ini dia sisa adonan dasarnya, saya tambahkan tepung lagi. Nah, jadi biasanya saya kalau membuat pesanan dalam jumlah banyak, caranya itu seperti ini, saya tambahkan tepungnya sedikit-sedikit, jadi tidak langsung sekaligus. Setelah itu diaduk sampai tercampur rata. Supaya lebih gampang saya aduk menggunakan tangan ya. Dan kalau masih dirasa kelembekan bisa ditambahkan tepung.
tapi ini sudah pas. Kemudian seperti tadi caranya kita takar kembali menggunakan sendok teh seperti ini. Kalau mau ditimbang juga bisa, jadi sesuai selera aja. Untuk tekstur adonannya sebenarnya ini nggak kering ya, jadi ini benar-benar lembab gitu, walaupun tadi semua tepungnya langsung kita campurkan. Tapi jika misalnya teman-teman membuat 4 kali resep ini, sebaiknya menggunakan cara seperti tadi ya. Nah ini sudah selesai, kemudian bisa kita bulatkan dan kita isi dengan selai nanas. Seperti ini caranya, gampang banget. Kemudian ini kita pulung ya, atau kita bulatkan sampai permukaannya benar-benar mulus. Nah ini dia hasilnya. Ini siap untuk kita panggang. Sebelumnya saya sudah memanaskan oven, saya pakai oven gas. Mohon maaf untuk videonya itu terskip ya saat saya memanggang. Jadi saya pakai oven gas kurang lebih 135 derajat, 35 menit pakai api bawah dulu, kemudian lalu saya lanjutkan dengan api atas. Nah, jika sudah matang, ini kita biarkan dulu sampai dingin baru kita oles. Untuk olesannya nanti saya letakkan resepnya di deskripsi. Jika sudah dingin langsung aja kita oles secara perlahan seperti ini. Nah, bisa dilihat ini gerak-gerak ya bagian bawahnya, padahal ini nggak dioles sama sekali. Jadi sebaiknya ini tidak dioles karena kalau dioles tambah gerak-gerak gitu ya, jadi agak susah saat ngolesnya. Jadi kita harus hati-hati saat ngolesnya ini ya supaya nggak terlalu gerak-gerak seperti ini. Nah ini bisa kita oles sampai semuanya selesai dan perlu diingat ini sudah dalam keadaan dingin. Jika semua sudah selesai dioles, ini akan saya ulangi lagi pengolesannya dimulai dari yang pertama kali dioles. Jadi di sini saya oles sebanyak 2 kali. Jika sudah langsung aja ini kita oven kembali, saya pakai api bawah dulu sekitar 5 menit. Kemudian saya lanjutkan dengan api atas, kurang lebih suhunya 100 sampai 110 derajat selama 10 sampai 15 menit. Atau sampai dapat warna olesan yang kita inginkan. Kalau ingin agak golden brown gitu ya bisa dilamain sedikit. Nah ini dia hasilnya bisa dilihat. Ini bisa kita biarkan dulu sampai benar-benar dingin. Nanti olesannya itu benar-benar set. Nah ini dia hasilnya. Di sini saya letakkan sebagian di toples ya. Untuk satu toples ini berat bersihnya tanpa toples sekitar 440 sampai 460 gram. Dan ada yang di piring kecil serta di alas seperti ini ya, di talenan kayu ini. Ini kalau dimasukkan dapat 2 toples yang sama ukurannya seperti tadi. Jadi untuk satu resep ini totalnya sekitar 1200 gram lebih. Untuk teksturnya ini kokoh tapi tetap lembut dan juga lumer. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.